Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mujibur Marom, saya dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Udara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi ekosistem, tentunya dengan pengalaman yang berbeda, yaitu virtual reality. Media pembelajaran ini merupakan produk dari penelitian saya yang berjudul pengembangan media berbasis virtual reality pada materi ekosistem. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya yaitu Dr. Sutya Prajoko dan dosen pembimbing 2 saya yaitu Ibu Karunia Galih Permadani, Magister Sains. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian ekosistem dan komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Yang pertama kita akan belajar mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik atau kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik ini meliputi yang pertama ada udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman atau pH. Yang pertama ada udara, kumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara ini berfungsi untuk menjaga kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya, oksigen sebagai respirasi makhluk hidup, sementara karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian yang kedua ada air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya adalah natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Lalu yang ketiga ada tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis atau pembentukan mineral. Komponen tanah yang utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Sementara manusia menggunakan tanah ini untuk keperluan lahan pemukiman, pertanian, peternakan, perkantoran, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya terdapat garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari tanah untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Kemudian yang kelima adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Energi potensial yang dihasilkan oleh tumbuhan akan diubah menjadi energi kinetik oleh hewan dan manusia. Kemudian yang selanjutnya ada suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang bersifat dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Suhu merupakan faktor pembatas bagi kehidupan dan memengaruhi keanekaragaman hayati di suatu ekosistem. Beberapa jenis makhluk hidup melakukan hibernasi atau tidak aktif pada suhu yang sangat rendah, namun akan aktif dan berkembang biak bila suhu lingkungan telah kembali normal. Pada umumnya, makhluk hidup dapat bertahan hidup pada suhu lingkungan antara 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan ini di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah dengan tingkat kelembapan yang berbeda akan menghasilkan ekosistem yang berbeda juga. Kemudian yang selanjutnya adalah derajat keasaman atau pH. Keadaan pH tanah mempengaruhi terhadap lingkungan dan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, yaitu sekitar 5,8 sampai 7,2. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Kemudian yang terakhir ada topografi. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Topografi menentukan keanekaragaman hayati dan penyeberangan suatu organisme. Nah, kemudian ada komponen biotik.
Komponen biotik suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari organisme yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan cara memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, yang pertama ada organisme autotrof, merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, fotoautotrof. Fotoautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Kemudian ada kemoautotrof. Kemoautotrof adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Contohnya adalah bakteri, nitrit, dan nitrat. Kemudian yang kedua ada organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya adalah hewan, jamur, bakteri, dan non-autotrof. Kemudian yang golongan yang kedua adalah berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem. Yang pertama, ada produsen, yaitu semua organisme autotrof. Kemudian adalah konsumen, yaitu semua organisme heterotrof. Contohnya adalah karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian yang ketiga ada pengurai dan perombak, yaitu organisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi mineral atau bahan anorganik kembali. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Kemudian yang terakhir ada detritivora, yaitu organisme yang memakan bahan organik dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil. Contohnya adalah cacing tanah dan kumbang kotoran. Nah, demikian pembelajaran pada part 1. Gimana? Seru kan? Belajar menggunakan media berbasis virtual reality ini. Tetap semangat ya, kita lanjut pada part 2. Dadah.